Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ara masih diam di tempat. Ken maju mendekat. "Jangan mendekat!" teriak Ara. "Kau masih marah padaku, sayang? Maafkan aku terlalu egois. Maafkan aku. Apa yang harus kulakukan agar kau memaafkanku? Aku akan melakukan apapun untuk itu," ucap Ken memohon. Ara masih terdiam di tempatnya. "Sayang, aku mohon, apa kau tidak merindukanku?" ucap Ken sendu. Ara menggeleng jawaban yang tidak sesuai dengan perasaannya. Ken sedih dengan jawaban Ara. Ken mulai mendekat, tapi Ara berjalan ke samping menjauhi Ken. Ara berjalan dengan cepat dan tentu saja itu tidak berpengaruh pada Ken. Akhirnya Ken menarik tangan Ara dan akhirnya Ara pun berbalik menghadap Ken. Ken terkejut dengan apa yang dilihatnya. Perut Ara tampak membesar seperti wanita hamil. "Wait, Ara hamil? Bagaimana bisa Ara menyembunyikan hal sebesar ini darinya?" batin Ken yang masih terkejut dengan apa yang dilihatnya. "Kenapa kau menyembunyikan hal sebesar ini dariku, sayang?" tanya Ken yang masih dengan wajah bingung. "Karena kau tidak menginginkannya dulu," jawab Ara lirih. Ken baru ingat bahwa dulu dia menyuruh Ara menunda kehamilannya, tapi Ara tidak perlu menutupinya. Jikapun Ara hamil, Ken tetap akan menerimanya. Ken memeluk Ara dan menciumi wajahnya. "Aku mencintaimu, sayang. Tentu saja aku akan senang jika kau mengandung bayiku. Maafkan aku," ucap Ken lembut. Lalu Ken mencium perut Ara yang sudah membesar. "Sudah berapa bulan? Aku tidak menyadarinya sebulan yang lalu. Kenapa sekarang sudah sebesar ini?" tanya Ken yang masih mengelus perut Ara. "4 bulan, terlihat besar karena kembar," jawab Ara. "Really? Oh my, I love you honey," ucap Ken senang. Ken tidak menyangka akan dikaruniai anak kembar seperti sang kakak. "Ayo masuk, anginnya sudah mulai dingin," ajak Ken dan memeluk bahu Ara. Ken memperlakukan Ara sangat hati-hati. Dia tidak ingin terjadi pada Ara dan bayi kembarnya. "Ken, tidak usah berlebihan. Aku baik-baik saja, oke?" ucap Ara jengah yang melihat Ken selalu berada di sisinya sekalipun Ara sedang ke kamar mandi. "Aku takut kau terjatuh, sayang. Perutmu terlihat besar dan aku takut kau kehilangan keseimbangan," ucap Ken khawatir. Ara belum bisa bersikap biasa pada Ken. Ingatannya sangat tajam di mana Ken menuduh Ara yang menendang Katie dan Ara masih belum sepenuhnya memaafkan Ken. Ara sama sekali tidak bertanya tentang Katie. Itu akan membuat moodnya rusak. Bibi Ellen membuat kek coklat permintaan Ara. Selama hamil, Ara sangat suka dengan kek coklat. "Nyonya, duduklah di sana. Nanti kalau sudah selesai akan Bibi panggil ya," pinta Bi Ellen yang khawatir dengan tingkah laku Ara yang selalu mengikutinya di dapur. Bibi Ellen takut Ara terpeleset di dapur. "Tidak, Bibi, aku suka melihatmu memasak," ucap Ara yang masih memperhatikan Bi Ellen membuat kue. Terkadang Ara juga mencicipi coklat yang menjadi salah satu bahan keknya. Ken gemas melihat Ara yang mondar-mandir di sekitar dapur mengikuti Bi Ellen. Ken memotret Ara dari jauh dan mengirim fotonya pada sang mami. Tidak lama kemudian sang mami menelpon. "Kau tidak bercanda kan, Ken? Ara hamil," kata maminya di seberang telepon. "Yes, Mam, mami akan punya 2 cucu kembar lagi," ucap Ken enteng. "Really? Oh my God, mami akan segera ke sana. Kenapa mami tidak menyadarinya jika Ara hamil? Oh my."
Akan kumarahi menantu kesayanganku itu. Bilang padanya, jangan kabur sebelum kumarahi, teriak sang Mami. Tidak akan kubiarkan Mami melakukannya, jawab Ken sambil tersenyum. Seminggu lagi Mami akan ke sana karena dedimu harus ke Kanada dulu. Sampaikan salam Mami untuk Ara, ucap Alice. Setelah menutup teleponnya, Ken beranjak dari sofanya. Kemudian ponsel Ara berbunyi. Ketika melihat siapa yang menelponnya, Ken mengangkatnya. Ya Ruby, ada apa? Ara masih sibuk di dapur, jawab Ken. Ken, kau sudah bersama Ara. Syukurlah, jangan biarkan dia sendirian lagi, Ken. Aku akan menghajarmu jika itu terjadi lagi, oceh Ruby. Never, jawab Ken. Tiap hari aku menelponnya hanya untuk memastikan dia baik-baik saja. Aku tidak ingin dia kenapa-napa lagi, ucap Ruby. Apa maksudmu, Ruby? Apakah kehamilan Ara bermasalah? Tanya Ken. Lama Ruby terdiam. Ruby, jawab pertanyaanku, paksa Ken. Ketika Ara kau tuduh menyakiti Katie, itu sama sekali tidak benar, Ken. Ara tidak pernah melakukan hal seperti yang kau tuduhkan. Katie memaksa Ara untuk meninggalkanmu, lalu memohon dan berlutut pada Ara. Tetapi itu malah membuat Katie terjerembab dan kepalanya terkena meja. Sedangkan Ara terjatuh dalam keadaan duduk. Kau tahu apa yang terjadi pada Ara, Ken? Jelas Ruby panjang lebar. Ara hampir kehilangan bayinya. Dia mengalami pendarahan. Syukurlah pendarahannya tidak banyak karena perawat menemukannya di waktu yang tepat. Kau lebih memilih menyelamatkan Katie daripada Ara dan bayimu, Ken. Lanjut Ruby. Ken sangat syok mendengar penjelasan Ruby. Ken tidak bisa berkata apa-apa. Ara sangat keras kepala, kau tahu sendiri kan? Dia tidak akan mudah memaafkanmu, Ken. Peristiwa sebulan lalu membuat Ara memilih meninggalkanmu dan fokus pada kandungannya karena Ara tidak ingin terjadi apapun pada bayi kembarnya. Aku harap kau bisa sabar menghadapi sikapnya sekarang. Jaga dia. Lanjut Ruby lagi. Terima kasih Ruby, terima kasih selalu ada di sisi Ara untuk menguatkannya, ucap Ken akhirnya. Lalu Ruby pun menutup sambungan teleponnya. Ken melihat Ara dari kejauhan. Ara terlihat masih sibuk di dapur. Ara tertawa bahagia bersama Bi Ellen dan Rose. Ken merasa terabaikan. Tapi Ken menerima sikap Ara. Anggap saja ini balasan yang harus diterima oleh Ken. Setelah kek selesai dibuat, Ara makan dengan lahapnya sambil menonton televisi di ruang tengah. Ken hanya melihatnya gemas, suatu hal yang baru dan langka melihat Ara makan dengan lahap dan bahkan belepotan seperti itu. Jangan melihatku, apa aku terlihat menjijikan, ucap Ara acuh tanpa melihat ke arah Ken. I love you more honey, ucap Ken tersenyum. Ara hanya terdiam dan menikmati keknya. Malam harinya, Ara merasa tidak bisa tidur. Dia hanya membolak-balikan badannya. Ada apa sayang? Kau tidak bisa tidur? Tanya Ken bingung. Perutku tidak enak, jawab Ara. Kau terlalu banyak makan kek. Mungkin itu yang membuat perutmu tidak nyaman, ucap Ken. Lalu Ken memeluk Ara dan mengusap perutnya. Ara merasa sedikit nyaman dengan sentuhan Ken di perutnya. Tidurlah, ucap Ken lembut lalu mencium kening Ara. Ara menyukai wangi tubuh Ken. Ara sangat merindukan Ken, tapi rasa kesalnya pada Ken masih ada di hatinya. Hei, mereka bergerak sayang, ucap Ken excited. Mereka lumayan sering bergerak. Ini hampir 5 bulan jalan usia mereka, lirih Ara sambil memejamkan matanya. Ken mencium perut Ara dan mengusapnya. Maafkan Dedi sayang, Dedi akan selalu menjaga kalian, ucap Ken pelan. Ara tampak sudah tertidur karena rasa nyaman pelukan dan usapan tangan Ken di perutnya.
Ken memandangi wajah cantik Ara yang pipinya semakin berisi. Ken sangat merindukan Ara. Ken mengecup bibir Ara lembut dan pelan karena tidak ingin membangunkan tidurnya yang nyenyak. I love you, I'm sorry, bisik Ken. Lalu Ken pun tertidur sambil memeluk sang istri.